Selamat pagi pendengar, apa kabar? Di kesempatan pagi hari ini jumpa kembali bersama saya Hari Ristamaji dalam Radio Talk spesial bersama Kompolnas. Dan kita langsung live dari kantor Kompolnas di Tirtayasa, Jakarta Selatan. Sebuah studio yang keren banget, jadi pendengar juga bisa menyaksikan Radio Talk ini di media sosial El Sinta, yaitu di YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan juga bisa mendengarkan di Radio El Sinta dan jaringan nasionalnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, Palembang, Lampung, Tegal, dan sebagainya. Serta di streaming El Sinta, ada di elsinta.com dan juga di video.com. Jadi lengkap sudah, bisa simak di mana-mana ya. Dan pagi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana penguatan pengawasan etika profesi Polri dapat mewujudkan optimalisasi profesionalisme Polri. Dan kita akan berbincang dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024 dari unsur tokoh masyarakat dengan Yusuf Hashim, SAG, MH. Selamat pagi Mas Yusuf, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah, salam sehat Mas Aryo, para pendengar El Sinta dimanapun. Dan juga ada netizen El Sinta. Iya, salam sehat netizen El Sinta. Segar banget ya pagi hari ini Mas. Alhamdulillah, tetap semangat. Harus lah ya. Iya, harus. Nah ini kita menarik pagi hari ini, kita coba akan berbincang mengenai pengawasan etika Polri. Nah bagaimana Mas, sampai sejauh ini jumlah anggota Polri yang aktif nyaris mencapai 500 juta anggota. Nah untuk itu dibutuhkan panduan berupa etika profesi. Seperti apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kompolnas mengenai hal ini? Ya. Etika profesi Polri itu sebenarnya berfungsi sebagai pembinaan, ya. Berfungsi membina profesinya sendiri. Ya. Yang kedua, etika profesi Polri itu berfungsi menjamin mutu terkait dengan profesionalismenya, ya. Dengan basis etika. Nah, etika profesi Polri ini sudah cukup lama dibangun. Kalau secara yuridis ya, menjadi sebuah peraturan yang dalam bentuk keputusan Kapolri, yang kemudian sekarang dalam bentuk peraturan kepolisian, ya. Itu sudah cukup lama. Artinya komitmen terhadap pembangunan profesionalisme profesi Polri berbasis etika itu sebenarnya telah cukup kuat dibangun karena sejak tahun 1985. Nah, walaupun demikian sebenarnya malah di Polri itu kan ada filosof, ada filsafatnya, ada ideologinya juga sebenarnya. Nah, tentu selain daripada Pancasila, ada Tribrata, ya. Ada Catur Prasetya. Ketika ada Tribrata, ada Catur Prasetya itu merupakan nilai filosofis etika profesi yang dibangun di Polri. Nah, ya. Kemudian dalam bentuk sebuah peraturan yang itu dibuat keputusan Kapolri pada awal 1985, nah itu menjadi sebuah peraturan yang harus dipedomani. Nah, hanya terkait dalam perjalanan waktu peraturan itu berganti-ganti. Nah, sekarang ini yang berlaku sebagai sebuah peraturan tentang kode etik profesi itu peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, sangat baru ini, ya, itu tentang kode etik profesi dan komisi kode etik profesi. Nah, di dalam peraturan kode etik profesi itu ada 4 etika yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Pertama, etika kenegaraan, yaitu sudah pasti isinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah landasan. Nah, yang kedua, etika kelembagaan. Nah, etika kelembagaan ini terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Polri, baik secara personal anggota maupun secara institusional. Nah, itu sangat banyak normanya. Baru yang ketiga, etika kemasyarakatan. Nah, bagaimana Polri melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, norma-normanya ada di etika kemasyarakatan, termasuk terkait dengan penegakan hukumnya juga. Nah, baru yang keempat, etika pribadi. Jadi pribadinya itu juga dibuat diatur. Diatur ya. Etika pribadi sebagai personal anggota Polri juga diatur ya. Salah satunya beriman dan bertakwa, jujur. Nah, itu hal-hal yang berbudi luhur itu hal-hal yang terkait dengan etika. Termasuk juga dalam hal bagaimana dia menjadi pemimpin di keluarga
keluarganya. Ya. Nah, itu terkait juga etika keluarga. Jadi etika sebenarnya kepribadian. benchmarknya udah cukup lengkap Pak ya, Ya. Mas ya. Jadi bagaimana memantau kinerja etika Polri Iya, dan sebagainya iya. begitu. Mas Yusuf, saat ini kinerja Polri kan lagi disorot masyarakat ya, apalagi mengenai kasus-kasus seperti Sambo, terus tragedi Kanjuruhan begitu ya. Nah, bagaimana Kompolnas melihat pelanggaran etika profesi Polri dalam kasus ini misalnya? Apa Kompolnas memiliki catatan tentang hal tersebut dan dikaitkan juga mungkin dengan mengejawantahkan etika yang tadi disebutkan oleh Mas Yusuf sendiri? Iya. Nah, kalau kita berkaca dari peristiwa 8 Juli tahun 2022 ini yang itu ada pembunuhan berencana yang saat ini sudah dalam posisi sebentar lagi terdakwa, yaitu mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Nah, ini tentu ada persoalan etika karena yang bersangkutan telah dinyatakan dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Profesinya terbukti melanggar Kode Etik Profesi, diberikan sanksi etika yaitu melakukan perbuatan tercela, baru diberikan sanksi administratif yaitu di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini sesungguhnya dari fungsi secara yuridis sebagai sebuah peraturan yang harus dipatuhi dan dipedomani. Dalam kasus ini Polri telah menegakkannya sebagai aturan yang harus dipatuhi. Ketika dia dilanggar maka diberikan sanksi. Nah, karena ada penerapan sanksi di dalam kode etik profesi itu apabila dilanggar. Namun ini kan terkait dengan kalau ke dalam kasus Ferdi Sambo ini kan pelanggarannya kan tidak satu orang, tapi melibatkan banyak orang. Nah, sementara di dalam norma kode etik profesi itu katakanlah terkait dengan pelanggaran dalam arti yang masuk unsurnya itu salah satunya memerintahkan anak buahnya atau anggotanya yang itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Nah, sebenarnya itu dilarang bagi pimpinan. Nah, bagi anggota, bagi bawahan, normanya malah dia wajib menolak. Nah, harusnya seperti itu ya. Wajib menolak. Tapi memang di lapangan agak sulit kali ya, Mas Ucep ya. Sebenarnya instrumen yang lainnya ada norma juga bagi anggota yang itu menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum itu, dia bisa menyampaikan ataupun melaporkan kepada atasannya. Iya. Barangkali kalau Kadif Propam ya yang tingkatnya lebih atas ke pengawasan inspektorat. Nah, yang melapor itu wajib dilindungi. Nah, cuman ini kan tidak berlaku. Nah, mengapa tidak melapor? Kan itu masalahnya. Betul. Ini persoalan etikanya di situ. Mengapa dia tidak melaksanakan norma melapor ada sesuatu yang bertentangan? Satu sisi barangkali dia tidak mengalami kesadaran bahwa itu bertentangan, tapi pada sisi lain ketika dia ada kesadaran, sesungguhnya mengapa dia tidak melapor? Ada sebuah sistem yang harus diperbaiki, yaitu barangkali dia takut. Takut kenapa? Jadinya kan begini. Nggak usah kita tentang, yang penting asal Bapak senang. Nah ini tentu sangat problem dalam sebuah organisasi. Ini terkait dengan pembinaan. Mengapa dia takut? Barangkali karirnya akan bermasalah. Nah tentu ini ada persoalan pembinaan karir. Nah jadi terkait dengan bagaimana mengejawantahkan etika profesi Polri, tentu ini sangat berkaitan dengan bagaimana sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan sumber daya manusianya. Nah, kalau katakanlah ada norma dia wajib menolak perintah tapi dia yang itu bertentangan dengan norma hukum tapi dia tidak lakukan karena alasannya dia takut kenapa nanti ada masalah dengan karirnya, maka di sini ada persoalan sistem merit system yang terhambat. Nah, merit sistemnya terhambat seolah-olah karir itu ditentukan oleh seseorang, oleh atasannya, padahal seharusnya sistemnya yang berjalan ya. Ya, merit system ini akan berjalan baik. Ini akan memberikan satu ruang pengejawantahan etika profesi itu benar-benar dipatuhi dan diyakini. Ketika dia melaksanakan itu tidak bermasalah bagi dirinya, tapi malah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada institusi Polri. Iya, ini menarik justru sebenarnya yang melaporkan bawahan itu dilindungi ya, Mas. Iya, dilindungi. Oke. Ini ada Pak Toto di Ciputat. Selamat pagi Pak Toto. Ya, halo, selamat pagi. Iya, Pak Toto, silakan.
Ya, selamat pagi Pak Yusuf ya. Agak keras dan sedikit Pak boleh? Haryo. Ya, selamat pagi. Ya, Silakan pertanyaannya. baik. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana ini meningkatkan profesionalisme Polri. Apakah ada program akademis atau non akademis gitu yang dilakukan, dan bagaimana peran Kompolnas untuk melakukan pengawasannya? Ya, itu saja Oke. pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto ya. Pertanyaan singkat jelas padat, menarik sekali nih, akademis ya. Oke, sebelum dijawab ada Bu Tari dulu di Medan, Sumatera Utara. Ada lagi nih Mas Yusuf. Selamat pagi Bu Tari. Iya, halo selamat pagi. Iya, Ya, silakan Bu. iya. Pak, ini apakah ada sanksi kepada aparat ya? Juga ada pantauan dari Kompolnas. Itu bagaimana mekanisme? Kita juga butuh tahu Pak, informasi-informasi Oke, sanksi. seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu terima Tari. Jadi ada sanksi, Baik. gimana pemantauannya begitu ya? Siap. Yang terakhir nih ada Pak Said di Tebet. Nah, sekarang di Jakarta nih. Silakan Pak Said, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Haryo dan narasumber. Saya mau Ya, silakan, Pak Said. apakah ada kontrak kepada aparat bahwa kalau tidak profesional maka harus mengikuti pendidikan kembali. Seperti itu saja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Said di Jakarta Selatan. Ini saya catat juga nih beberapa pertanyaannya. Jadi nanti kalau kelewat bisa saya sampaikan kembali Pak Yusuf. Jadi tadi satu, bagaimana cara untuk membuat Polri profesional, dan adakah program akademis dan non akademis yang dilakukan? Wah, ini kayaknya udah lebih tertata menurut tadi pendengar kita ya. Silakan, gimana? Ya, ini bagus pertanyaannya. Saya barangkali supaya ingat, nama saya Yusuf Warsim, anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat. Bagi pendengar yang bertanya tadi, ini pertama yang menarik tadi terkait dengan pendidikan dan pembinaan. Nah, ini yang terus harus kami dorong, ditingkatkan, karena etika profesi yang dibangun oleh Polri itu satu sisi menjadi fungsi pembinaan profesinya, tapi pada sisi lain dia menjadi instrumen untuk menjamin mutu. Ketika itu dilanggar, maka ada pemberian sanksi. Nah, pembinaan, pendidikan dan pembinaan ini sebenarnya di Polri sendiri banyak, dari sisi pembentukan dia menjadi anggota Polri, maupun pendidikan ataupun pembinaan terkait dengan pengembangan. Nah, itu ada banyak, hanya memang persoalan di sini barangkali muatannya seberapa banyak. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Muatan dari sisi misalnya materinya, kurikulumnya terkait dengan etika profesi itu di dalam pembinaan dan pendidikan, katakanlah di pendidikan dan latihan misalnya. Nah, ketika dia tidak profesional berbasis kepada etika, tentu diharapkan tadi kan dilakukan pembinaan lagi di pendidikannya. Betul. Nah, ini terkait dengan materi sanksi. Nah, jadi kepada anggota yang itu apabila terbukti telah melanggar kode etik yang berkategori ringan, salah satu sanksinya dilakukan pembinaan. Jadi memang mekanismenya seperti itu ya? Ada pembinaan mental, ada pembinaan rohani, ada lagi pembinaan pengetahuan profesinya. Jadi dia sanksinya itu. Nah, tapi itu dalam kategori ringan. Jadi tadi betul itu, apabila dianggap dia tidak profesional dimasukkan ke dalam pembinaan atau pendidikan untuk lebih profesional. Nah, itu tadi terkait dengan sanksi. Nah, pembinaan mental, pembinaan tradisi, dan ada lagi yaitu terkait dengan pembinaan dalam aspek pengetahuan profesinya. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang paling penting, itu terkait dengan Tribrata dan Catur Prasetya, pembinaan tradisi. Dilihat dia keluar dari tradisi Tribrata dan Catur Prasetya, maka dibina lagi. Nah, jadi pembinaan etika profesi itu dalam sistem penegakan kode etik profesi Polri itu sebenarnya sudah include di dalamnya ketika ada penerapan sanksi. Namun tentu ke depan kami sebagai pengawas fungsional Kompolnas juga bertugas memberikan usulan kepada Bapak Presiden di dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Ini kan selaras dengan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang Bapak Presiden Jokowi, yaitu kualitas sumber daya manusia. Maka ke depan
kualitas sumber daya manusia, kualitas etika profesi sumber daya manusia Polri ini tentu harus ditingkatkan melalui peningkatan program-program pembinaan. Ya. Jadi penerapan etika profesi itu jangan ansih sanksi, tapi sesungguhnya ketika memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik itu sifatnya pembinaan. Pembinaan dan pencegahan juga. Ya, pencegahan. Ya. Ya, jadi kan itu. Jadi Menarik mutu profesi dia yang sesuai dengan etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, etika pribadi itu harus dibina terus. Jangan hanya sanksinya yang lebih banyak dilakukan, nunggu orang melanggar, tapi pembinaannya yang harus kita sebenarnya yang strategis di pencegahan itu ya, pembinaan itu ya. Betul. Betul ya. Oke. Ini tadi pertanyaan dari Bu Tari yang mengenai apakah ada kontrak kepada aparat kalau tidak profesional maka harus mengikuti pendidikan kembali. Setidaknya tadi udah dijawab ya. Artinya seperti itu. Dan yang ketiga, apakah sanksi kepada aparat juga dipantau oleh Kompolnas? Bagaimana mekanismenya dari Pak Said tadi? Ya. Jadi Kompolnas itu fungsinya pengawasan fungsional. Yang kita lakukan sebagai pengawas fungsional itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 memantau dan menilai kinerja. Nah, kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kepolisian itu menerima saran dan keluhan masyarakat. Nah, terkait dengan kinerja dan integritas pejabat dan anggota Polri. Nah, tindak lanjut dari kegiatan kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat itu kita bisa merekomendasikan kepada pimpinan Polri apabila ada sesuatu yang melanggar, apakah itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pidana, kita bisa merekomendasikan agar yang bersangkutan itu diberikan sanksi. Kalau itu pelanggaran disiplin ya diproses secara penegakan disiplin. Kalau itu etika profesi ya sidang kode etik profesi. Nah, kalau itu pidana tentu harus dilakukan penyidikan oleh penyidik. Nah, kita di dalam melaksanakan kegiatan penerimaan saran dan keluhan masyarakat juga bisa mengikuti sidang kode etik profesi. Nah, selain daripada kita bisa merekomendasikan, tentu sekali lagi pemberian sanksi kepada yang melanggar, pemberian sanksi anggota Polri, oknum anggota Polri yang melanggar tentu dilakukan oleh Polri. Nah, melalui kalau dia pelanggaran disiplin, sidang disiplin, kalau dia kode etik, sidang kode etik, kalau dia pidana tentu dilakukan penyidikan. Nah, di dalam sidang disiplin, sidang kode etik, Kompolnas bisa mengikuti sidang itu seperti yang kemarin, memantau secara bersama-sama begitu ya. Ya, dalam proses sidang kode etik Ferdi Sambo kemarin kita ikuti terkait dengan adanya cluster obstruction of justice yang 7 orang itu juga kita pantau. Jadi itu yang dilakukan oleh Kompolnas untuk mengawasi bagaimana kepolisian di dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran oknum anggota yang harus diberikan sanksi. Nah, seperti itu. Ini ada WA dari Pak Teddy di Bandung. Belakangan ini sidang pelanggaran etika profesi Polri dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui media sosial, Mas Yusuf. Bagaimana Kompolnas mencermati hal ini? Apakah semua kasus pelanggaran etika harus disidangkan oleh KKEP? Iya, namanya anggota ketika dia sudah dilakukan penyelidikan. Kalau dalam bahasa propam itu pemeriksaan pendahuluan, atau audit investigatif. Nah, ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat bahwa oknum anggota ini melakukan pelanggaran kode etik, atau tidak laporan masyarakat, ada perhatian pimpinan. Ini anggota ini kayaknya bermasalah ini. Coba propam ini lakukan pemeriksaan pendahuluan. Atau fungsi propam sendiri, Paminal, melakukan kegiatan pemantauan anggota personil, ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Nah, itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan dulu. Nah, kalau hasil pemeriksaan pendahuluan, audit investigatif itu disimpulkan ada dugaan pelanggaran kode etik, maka disidangkan. Nah, jadi kepada oknum anggota Polri yang itu diduga melanggar kode etik, memang harus disidang kode etik. Nah, hanya nanti apakah pelanggarannya ringan, sedang, atau berat. Nah, ringan, sedang, berat ini masing-masing berkonsekuensi ya sanksinya apa? Ya ringan. Nah, misalnya
Kalau sanksi yang paling ringan itu ya dia dinyatakan melakukan perbuatan tercela, yaitu diberikan sanksi, setelah itu memohon maaf. Menyampaikan permohonan maaf ya, di depan umum. Kemarin itu kan Ferdy Sambo itu kan seolah-olah dia melakukan pelanggaran ringan, maka dia menyampaikan permohonan maaf di depan majelis sidang Komisi Kode Etik. Nah, seperti itu. Prakteknya seperti itu. Itu yang paling ringan, mengajukan permohonan maaf. Mas Yusuf, tapi kan kadang-kadang kan polisi juga manusia ya. Ada lagunya seperti itu. Nah, ketika memang sedikit melanggar kode etik, apakah itu langsung ke arah sana atau setidaknya dilakukan pembinaan, artinya diedukasi bahwa ini nggak boleh, ini harus dilakukan seperti ini. Jangan-jangan SOP-nya juga belum dipahami secara lebih komprehensif ya oleh aparat anggota itu sendiri. Ini gimana mengenai itu? Betul. Jadi agar karena dia sudah menjadi sebuah peraturan, maka tentu semua anggota Polri yang sekitar 450-an anggota Polri itu ya wajib. Nah, sebenarnya kalau dalam teori fiksi hukum, ketika sebuah undang-undang itu sudah diundangkan, peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, dianggap siapapun masyarakat itu sudah mengetahui. Kan itu. Harusnya begitu ya. Itu teori fiksi hukum. Ya. Maka kan hanya tidak seperti itu juga gitu. Tentu ini kan harus disosialisasikan. Persis. Yang lebih tepat lagi secara institusional sebuah peraturan tentang kode etik ini harus diinternalisasi. Nah, internalisasinya itu kan karena organisasi Polri ini hierarkis. Nah, di dalam pelaksanaan tugasnya juga secara hierarkis. Mematuhi atasan secara hierarkis juga, maka tanggung jawab kan tentu secara hierarkis ya dari atasan, dari pimpinan. Bagaimana menginternalisasi, tidak sekedar anggota itu diminta untuk tahu, hafal tentang kode etik profesi itu, tapi ini harus memahami harus diinternalisasi, dan dipahami, dan dijawantahkan. Selain dan ya tentu tidak hanya sosialisasi bahwa ini normanya ini begini, tapi itu terlihat dari atasan mengawasi. Nah, karena kan atasan berfungsi mengawasi bawahan, ada aturannya itu. Betul. Nah, pengawasannya tentu dengan keteladanan. Kemarin juga kalau nggak salah Mas Yusuf, terus juga Mas Wahyu beberapa anggota Kompolnas juga keliling kalau nggak salah ke beberapa daerah di Indonesia begitu. Ini juga dalam rangka itu ya, artinya sebenarnya secara melekat Kompolnas masuk ke sendi-sendi di kepolisian. Kalau nggak salah tuh sampai barak-barak begitu, itu juga dalam rangka itu ya, artinya bagaimana memantau dan juga mengedukasi. Gimana tuh Mas? Betul, jadi Kompolnas tentu di dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memantau langsung institusi ataupun personil bisa berkunjung ke Polda-Polda, ke Polres, ke lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah kepolisian. Nah, tentu selain daripada kita mengumpulkan data terkait dengan sarana, prasarana, anggaran, kita juga mengumpulkan data pengembangan sumber daya manusianya, termasuk di dalamnya bagaimana SDM kita yang ada di sana di pendidikan seperti apa, tenaga pendidiknya seperti apa, termasuk terkait dengan kode etik profesi juga. Misalnya kalau ketika kita berkunjung ke sekolah kepolisian dalam waktu makan, makan itu kan ada yang memimpin, komandannya ya siswa juga kan, siswa. Nah, kan makan semua kegiatan siswa kan diatur oleh waktu. Makan berapa menit, mandi berapa menit, olahraga berapa menit. Nah, misalnya ketika makan, kan kita bisa menginternalisasi norma etikanya. Misalnya, berapa lama ini waktu makan? 15 menit. Loh, karena kamu sebagai komandan, kenapa kamu tidak ingatkan instruktur kamu, pendidik kamu bahwa ini sudah lebih? Nah, itu seperti itu. Kalau lebih tidak dimakan itu pelanggaran Pak. Apa yang perlu saya harus perbaiki. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan untuk menginternalisasi bagaimana implementasi etika profesi itu di lapangan. Nah, seperti itu tentu. Nah, namun kan sekali lagi karena ini hierarkis, maka bagaimana menginternalisasi etika profesi itu setiap anggota dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan itu tentu sangat dituntut bagaimana peran pimpinan di atasnya. Karena itu, paling tidak kalau ada apel pagi, dipimpin oleh atasannya
etika profesi itu harus diingatkan, tribrata, catur prasetya, etika kelembagaan sebenarnya. Nah, bicara pelanggaran kan yang paling banyak itu etika kelembagaan. Gitu. Tapi apa yang kira-kira sedikit banyak ditemui oleh Mas Yusuf dan teman-teman ya dari Kompolnas ketika berkunjung ke daerah, ini loh catatan besarnya yang harus dievaluasi itu ini apa Mas yang paling krusial misalnya? Iya, kan aspek-aspeknya banyak. Iya. Ada problem di pengembangan sumber daya manusianya atau ada problem di sarana dan prasarana. Nah, hal-hal yang mempengaruhi terkait dengan bagaimana internalisasi dan eksternalisasi etika profesi itu tentu terlihat di dalam perbuatannya, di dalam kelakuannya. Nah, bagaimana dia menjalankan tugas itu, kedisiplinannya seperti apa, itu eksternalisasi. Nah, kalau internalisasi itu kan penghayatan. Bagaimana nilai-nilai etik yang ada yang diatur itu. Nah, ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya misalnya keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya. Kan berarti kan beban kerjanya kan lebih tinggi daripada jumlah orangnya. Kasus atau hal masalah yang banyak ditangani oleh personil yang sedikit. Sehingga dia bisa menguasai banyak hal. Nah, itu seharusnya tidak demikian. Itu satu sisi. Karena bebannya terlalu tinggi kan menimbulkan kelelahan juga. Dan hasilnya akan kita bisa ukur ya. Jadi dia bisa ya itu tadi bisa membuat sesuatu tanda kutip asal bapak senang, penting asal atasan senang. Nah, jadi apakah itu sesuai dengan standar etika profesinya itu bisa terabaikan. Nah, itu persoalan dari aspek sumber daya manusia termasuk kepemimpinan yang dibangun di lingkungan tempat anggota itu bertugas, apakah mendukung atau tidak. Nah, kan ini sangat penting sumber daya pemimpinnya. Nah, apakah ada menunjukkan keteladanan. Nah, kalau itu berarti bisa juga dilihat dari selain dari sumber daya yang sedikit. Kalau kita bicara mengenai keteladanan dan sebagainya yang misalnya standarnya agak tidak memuaskan gitu misalnya, itu rekrutmen penting juga. Penting, makanya Kompolnas gimana? Ya, bagi kelompok ataupun personal yang fokus di pendidikan, dia akan ngomong jangan pendidikannya saja, rekrutmennya. Bagaimana sistem rekrutmennya yang dibangun, orang personil seperti apa yang dihasilkan dari rekrutmen itu. Nah, tentu ini untuk penguatan etika profesi maka dari sistem rekrutmennya sudah diperkuat. Itu dulu. Baru setelah itu bagaimana mencetaknya. Kan itu kalau bicara pendidikan. Tapi kan bagaimana di lapangan. Misalnya karena kondisi ideal sama di lapangan ada gap ya Mas. Ya Bintara misalnya. Pendidikannya kan pendidikan kepolisian itu kan hanya 6 bulan. Jadi sangat singkat. Bagaimana bisa mendapatkan satu yang ideal dengan pendidikan yang hanya segitu ya? Rekrutmennya sudah bagus, pendidikan sudah bagus. Tapi bagaimana nanti selanjutnya? Inilah faktor lingkungan, budaya kerja. Nah, jadi budaya kerja itu seharusnya budaya kerja yang itu berbasis kepada etika profesi. Nah, tapi di lapangan terkadang tidak demikian. Yang dominan budaya kerja itu yang ada subculture. Nah, subculture-nya itu siapa? Karena ini hierarkis, pimpinan. Nah, jadi bagaimana mengeksternalisasi etika profesi agar itu menjadi budaya kerja di anggota itu. Nah, subculture yang itu ada pada pimpinan itu yang menjadikan etika profesi itu menjadi culture, budaya kerja. Ini yang mesti dikembangkan dan terus ditingkatkan. Sekali lagi, etika profesi ini dalam bentuk sebuah buku, peraturan, norma-norma. Dia diajarkan di pendidikan. Bagi Bintara hanya 6 bulan waktunya, hanya berapa banyak materi itu sangat terbatas. Dia akan menjadi polisi sesungguhnya di dalam masa pelaksanaan tugas dia sampai dia pensiun. Ini catatan benar ya. Terima kasih nih Kompolnas nih. Satu WA atau pertanyaan terakhir ini dari Pak Frans di Surabaya. Pak Yusuf, apa sanksi paling berat dan paling ringan bagi anggota Polri yang melanggar etika profesi? Apakah bagi yang patuh akan mendapatkan reward atau penghargaan? Ini balance nih, artinya objektif ya. Kalau yang salah ya dikasih punishment, tapi kan
banyak juga yang berprestasi. Apakah ada reward? Ya. Gimana Pak Mas Yusuf? Oh, bagus ini dari Pak siapa? Frans di Surabaya. Frans di Surabaya. Bagus pertanyaannya. Nah, agar kembali ke bagaimana etika profesi itu mengejawantah. Ya. Nah, selain daripada merit system di dalam pembinaan karir, di dalam pengembangan sumber daya manusia untuk berkarir di kepolisian menjadi polisi yang profesional, ya diterapkan juga sebuah sistem reward and punishment. Ya. Nah, bagi yang berprestasi, bagi pimpinan Ya. di bawah yang benar-benar menunjukkan keteladanan sebagaimana yang diharapkan di dalam norma etika itu, ya harus diberikan Harus, ya? reward. Ya. Nah, Ini itu dia nih. harus seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya Pak Yusuf agar etika profesi itu di situ di dalamnya ada keteladanan pimpinan agar para pemimpin Polri itu menunjukkan keteladanannya, ya harus dibuat reward and punishment-nya. Nah, jangan punishment saja. Nah, Iya, kadang-kadang kita pikir dengan punishment bisa akan lebih baik. Ternyata dengan reward justru orang akan berlomba-lomba melakukan hal kebaikan begitu ya, misalkan menjadi pimpinan itu kan paling rendah misalnya kalau hierarkis kejenjangan kewilayahan kan Kapolsek, Ya. nah, Kapolres, Kapolda. Ini ditempatkan orang-orang yang seperti ini dalam pantauan sistem reward and punishment. Nah, siapa yang menjadi Kapolres itu ya tentu dalam pengembangan etika profesi yang kita maksud ini dalam rangka penguatan ya yang mampu menunjukkan keteladanannya. Nah, itu. Nah, terkait dengan punishment, sanksi terberat. Nah, pada prinsipnya saya sendiri itu ada mekanismenya. Ya, saya sendiri sebenarnya penerapan sanksi untuk etika ini adalah pembinaan. Nah, makanya kan ketika melanggar ringan, salah satu sanksinya adalah kan mengikuti pembinaan mental, pembinaan rohani, pembinaan tradisi, pembinaan pengetahuan profesinya. Walaupun demikian, tapi kalau sudah pelanggarannya berkategori berat, seperti dalam kasus Ferdi Sambo ini, itu pelanggaran kode etik berat ya, sanksi yang terberatnya itu ya TDH itu ya. Sudah tidak layak lagi menjadi anggota polisi, dipandang itu, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, jadi itu sanksi terberatnya bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran yang berat, ya dia sudah dipandang, harus dipandang malah, harus dipandang tidak layak menjadi anggota Polri sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat. Saya pikir tuh kalau PTDH ya Mas Yusuf ya, udah nggak diakuin oleh Polri, ya. Itu juga sanksi masyarakat. Kalau secara materi juga udah nggak dapat pensiun dan sebagainya, karirnya tamat begitu ya. Itu berat sekali ya. Ya itu ya sangat disayangkan. Apalagi sampai sudah mendapatkan bintang 2 harus di PTDH seperti itu kan sangat disayangkan. Perjalanan karirnya habis dengan waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Nah, walaupun demikian di dalam perjalanan waktu kita juga memantau bagaimana kuantitas pelanggaran anggota Polri. Sementara ini sampai ini bulan Oktober ya trennya sih menurun dibandingkan tahun lalu. Ada kecenderungan penurunan sebenarnya. Tapi kan kita lihat dalam waktu beberapa bulan ini kan kita tidak bisa memprediksi. Nah, karena ini penerapan sanksi, nah tentu yang melanggar diberikan sanksi. Kami melihat di dalam data itu paling banyak sih sanksinya ringan. Sanksi ringan itu paling banyak, yang itu ya diantaranya yang paling banyak itu sanksi mengajukan permohonan maaf. Nah itu yang paling banyak, artinya pelanggaran-pelanggaran ringan yang paling banyak. Ada PTDH itu sanksi yang paling berat ya. Tapi itu terpantau semua oleh Kompolnas. Terpantau. Oke. Terakhir Mas Yusuf, jadi kira-kira apa nih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ya, bagaimana untuk pengawasan etika profesi Polri untuk dapat mengoptimalisasi peran Polri dalam melayani masyarakat, kira-kira apa yang menjadi benang merahnya? Ya. Karena etika profesi Polri itu sudah cukup lama dibangun, menjadi fungsi pembinaan profesi, menjadi instrumen untuk menjamin mutu profesionalisme anggota Polri, maka ini harus diperkuat. Nah, penguatannya itu melalui sistem pembinaan anggota polisinya, pembinaan karirnya itu dibangun merit system. Jadi anggota melakukan perbuatan itu bukan karena atasan, atau tidak melakukan perbuatan bukan karena atasan walaupun hierarkis, tapi dia semata-mata karena sistem, merit system. Dia tidak takut dengan karirnya akan bermasalah. Karir dijamin oleh merit system. Yang kedua ya penerapan reward and punishment. Nah, yang ketiga tentu ini bisa berjalan tergantung bagaimana peran pimpinan di dalam mengawasi anggotanya. Karena
peran pimpinan di dalam mengawasi anggotanya itu, agar etika itu menguat, maka di sini diperlukan keteladanan pemimpin di dalam mengawasi anggotanya, di dalam membina anggotanya. Wah, kayaknya setengah jam lebih nggak kerasa ya kita bisa ngobrol di sini pagi hari ini mengenai pengawasan etika profesi Polri oleh Kompolnas dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Mas Yusuf Warsim, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Bisa ngobrol dengan El Sinta dan juga mau pendengar El Sinta dan netizen El Sinta. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi karena masih banyak episode lain dengan Kompolnas nih. Betul. Ya, kita bisa share mengenai apa dan bagaimana pemantauan Kompolnas terhadap kinerja kepolisian. Semoga bermanfaat bagi pendengar dimanapun. Apabila ada keluhan terhadap kepolisian, Kompolnas menerima saran dan keluhan masyarakat, bisa langsung secara efektif dilaporkan, diadukan ke website Kompolnas. Ya, ada namanya aplikasi e-lapor. E-lapor ya. Jadi bisa klik di e-lapor atau di Google search aja di situsnya Kompolnas, bisa langsung di situ. Langsung klik interaktif ya. Iya. Baik. Sekali lagi Mas Yusuf Warsim, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih banyak. Salam sehat. Dan pendengar, sampai di sini dulu Radio Talk bersama Kompolnas dengan narasumber anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024 dari unsur tokoh masyarakat dengan Yusuf Warsim SAG MH. Saya Haryo Ristamaji, selamat pagi dan sampai jumpa. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta.